Jason masih memikirkan kebenaran perkataan Yasmin. Saat ini Yasmin yang sudah berada di pintu berkata dengan tenang, "Pak Jason, bagaimana kalau kamu pergi memeriksanya dulu? Coba lihat situasi di luar, cepat atau lambat harus keluar." Yasmin berkata dan menyingkir. Melihat sikap tegasnya, Jason tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia berjalan ke pintu, membukanya dan melihat keluar. Saat ini dia melihat ada beberapa orang yang berdiri tidak jauh dari sana. Orang-orang itu adalah orang yang dipanggil Joanna. Namun mereka sama sekali tidak berani menyinggung perasaan Jason. Jadi langsung kembali ke kamar mereka. Joanna juga muncul dari belakang pada waktu yang tepat dan berkata, "Kamu belum tidur? Tadi aku pergi ke tempat mereka untuk meminjam kamar mandi." Jason tidak menjawab, jadi dia terpaksa kembali. Setelah memastikan tidak ada orang di luar, Jason memberi isyarat kepada Yasmin sudah boleh keluar. Ketika melewatinya, Yasmin berkata dengan tenang, "Pak Jason, cepat atau lambat kita akan bercerai. Saat itu terjadi, kamu bisa tenang." Jason masih ingin mengatakan sesuatu, tapi Yasmin sudah keluar dan menutup pintu Jason. Wajahnya menghilang di balik pintu. Jason memandangi pintu berwarna coklat kemerahan dan mencium aroma khas Yasmin di udara. Sangat ringan, bukan sabun ataupun sampo, tapi wangi dari tubuhnya. Namun aromanya sama dengan pemiliknya, tidak stabil. Jason merasa gelisah, dia berbalik dan berjalan ke kamar mandi. Yasmin yang sudah kembali ke kamar menutup pintu dan bersandar di sana sambil menghela nafas pelan. Saat pulang nanti, dia akan mengaku kepada neneknya. Pernikahan ini memang harus berakhir. Tidak ada kepercayaan di antara dia dan Jason. Selain itu, mereka dipaksa untuk bersama. Tidak ada hal lain selain kebencian di antara mereka. Keesokan paginya, begitu selesai mandi dan akan mengirimkan gambar ke Luna, Yasmin menghitungnya dan menyadari ada satu gambar yang hilang. Dia terus mencarinya tapi tidak dapat menemukannya. Apakah ada di kamar Luna? Saat itu ada ketukan di pintu. Yasmin segera membuka pintu. Luna sudah berdiri di dekat pintu. Dia sangat cantik dan menawan. Dia mengangkat alisnya dan berkata, "Ayo turun untuk sarapan. Setelah itu kita lihat tema apa yang kita dapatkan untuk rancangan hari ini." "Ada satu lembar sketsaku yang hilang. Coba kamu cari di kamarmu," Yasmin berkata pada Luna. Luna segera berkata, "Tidak mungkin. Di kamarku tidak ada. Tadi malam kamu menggambar 7 sketsa sesuai dengan 7 tema. Sebelum membawanya pergi, kamu menghitungnya sampai 3 kali." Yasmin mengangkat tangan dan menggaruk kepalanya. Dia tiba-tiba teringat apa yang terjadi tadi malam. Jason membuatnya terkejut dan sketsanya jatuh ke lantai. Saat itu pikirannya kacau. Dia segera mengambil sketsa dan pergi ke kamar mandi. Apa mungkin sketsanya tertinggal di kamar Jason? Yasmin tanpa sadar melirik pintu kamar Jason. Alasan apa yang harus dia gunakan untuk mencari sketsa di kamar Jason? Ditambah lagi walaupun pertengkaran tadi malam berakhir dengan baik, tapi pada kenyataannya hubungan mereka tidak baik. Dia mengerutkan kening karena kesal. Luna dengan sengaja membungkuk dan mendekat ke wajahnya. "Kenapa kamu begitu khawatir? Di mana sketsa itu hilang? Jangan sampai hilang di tempat yang tidak seharusnya. Jika itu terjadi, apapun yang kita lakukan tidak akan bisa memperbaiki situasinya."
Yasmin menarik Luna ke dalam kamar, baru berani menceritakan apa yang terjadi tadi malam. Luna terkesiap dan berkata, "Sialan, kalau sekarang mencarinya, apa mungkin Jason akan mengatakan kamu sengaja melakukannya?" Yasmin dalam hati berpikir, bukan hanya mungkin, Jason pasti merasa dia melakukannya dengan sengaja. Luna tanpa sadar berjalan mondar-mandir. Bagaimana kalau mengatakannya pada manajemen hotel dan meminta kunci, lalu kita menyelinap masuk, mencarinya, dan keluar lagi? Yasmin terdiam beberapa saat. Kamu boleh saja tidak memiliki ide, tapi jangan memikirkan ide yang buruk, oke? Paling dia akan langsung memintanya untuk apa mencuri barang sendiri. Luna duduk di sofa yang ada di samping dan melihat ke langit-langit. Apa kamu menyadari, kamu selalu sial setiap bertemu Jason? Yasmin tidak bisa membantah mungkin pria ini adalah musuh bebuyutannya. Luna mengangkat matanya dan meliriknya lalu menghiburnya. Setelah menyelesaikan pesanan ini, kita menjauh saja darinya. Dengan begitu, tidak akan begitu sial. Mata indah Yasmin yang menunduk terlihat kusam. Tidak perlu menjauh. Setelah bercerai, kami secara alami akan menjauh. Ketika topik perceraian muncul, nafas Luna menjadi lebih berat. Menurutmu, apa sebenarnya maksud dia bekerja sama denganmu dalam skandal? Luna mengejek. Benar-benar konyol. Kamu dan dia adalah pasangan suami istri yang sah. Skandal apanya? Dasar bajingan. Sehari saja tidak memaki Jason membuatnya merasa tidak nyaman, tapi setelah memaki merasa semakin tidak nyaman. Keduanya tiba di restoran. Joanna sedang mengobrol dengan orang-orang di sekitarnya. Saat mendongak dan melihat Luna datang, kilatan gelap muncul di matanya. Namun dalam sekejap dia memasang wajah tersenyum dan berkata, "Kak Luna, kenapa hari ini datang begitu siang? Apa tadi malam tidur terlalu larut?" Yasmin yang diabaikan duduk dan tanpa sadar melirik Joanna. Tidak tahu apakah Joanna hanya asal bertanya atau menguji. Luna duduk dengan anggun di samping Yasmin dan berkata dengan nada setengah bercanda dan setengah sinis, "Benar, kamu juga tahu. Tengah malam tidak tidur, malah mengamati kami." Yasmin merasa Joanna tidak akan bisa menang dari Luna hanya dengan bermodalkan mulut yang manis. Jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia dengan serius mengambilkan makanan untuk Luna dan melakukan pekerjaannya sebagai asisten. Joanna menghela nafas dan segera mengubah kata-katanya. "Tentu saja bukan. Aku hanya bertanya saja. Aku penasaran apa yang dilakukan perancang di malam hari." Luna mengenakan kacamata hitam, bibir merahnya melengkung menggoda dan berkata-kata demi kata, "Ada begitu banyak perancang yang duduk di sini. Apa perlu bantuanku untuk mengumpulkan semua orang demi membantumu mendapatkan jawaban?" Joanna tidak ingin menjadi sasaran kritik publik, jadi dia memaksakan senyum dan berkata, "Tentu saja tidak perlu. Kita ini satu tim, jadi aku cukup bertanya padamu saja." Luna memandangnya melalui kacamata hitam. "Begitu ya? Aku pikir kamu sedang menggali lubang untukku. Bagaimanapun, tadi malam di luar begitu berisik. Aku kira ada yang melemparkan diri ke pelukan investor, lalu diusir." Joanna terdiam, dia benar-benar tidak bisa membalas perkataan ini. Lagi pula dialah yang tadi malam diusir. Mata semua orang di meja makan terfokus pada Luna. Bagaimanapun Sunny diundang oleh Jason untuk merancang pakaian Joanna.
Tadi malam Jason masuk ke dalam hotel larut malam dan katanya Joanna mencari orang untuk mengawasi pintu Jason dari kejauhan. Pagi ini langsung menyerang Luna dengan persiapan. Tadi malam, Sunny tidak mungkin menggunakan statusnya untuk pergi ke kamar Jason kan? Namun pada akhirnya Joanna lah yang diusir. Hubungan segitiga misterius apa ini? Semua orang memasang tatapan bergosip dan penuh semangat. Kamera juga langsung menghadap mereka, diam-diam merekam adegan bisa menjadi topik panas. Joanna tidak sepenuhnya yakin apa orang di kamar Jason. Joanna tidak sepenuhnya yakin apa orang di kamar Jason tadi malam adalah Sunny. Tapi pagi ini dia sudah mengamati orang lain dan semua orang telah mendengar atau membahas gosip tentang Jason. Pada akhirnya hanya Luna dan Yasmin yang tersisa. Terlebih lagi kamar Jason sangat dekat dengan Luna, hanya ada kamar Yasmin yang memisahkan kamar mereka. Memikirkan hal ini, dia melirik Yasmin yang mengenakan pakaian bisnis sederhana dan segera membuang muka lalu berkata, "Ayo, makan dulu." Tidak perlu dikatakan lagi dengan statusnya, Jason bahkan tidak akan mau meliriknya. Setelah sarapan, pembawa acara membuat pengumuman secara sensasional dan kompetisi desain program resmi dimulai. Peraturan pertandingan sudah dijelaskan kemarin, jadi hari ini akan mengumumkan tema desain untuk edisi pertama. Setelah VCR singkat, terlihat kalimat, "Bahasa rahasia permen kapas" muncul di layar lebar di belakang pembawa acara. Desain yang dijatuhkan Yasmin tadi malam sangat cocok dengan tema ini. Yasmin mencengkeram erat penanya. Ini terlalu kebetulan, hal yang ditakutkan malah datang. Hal yang ditandingkan dalam babak pertama ini adalah gaya perancang. Sama sekali tidak ada ketentuan, hanya membuat sketsa sesuai dengan pemahaman sendiri tentang gaya pribadi model. Ini adalah program siaran langsung profesional, jadi tidak banyak omong kosong. Waktu dan kamera disediakan untuk para kontestan. Perancang diharuskan menyerahkan sketsa pertama sebelum jam 4 sore, kemudian baru mengadakan diskusi kelompok untuk integrasi. Artinya perancang membutuhkan waktu sendirian yang lama untuk mendapatkan inspirasi. Sebagai asisten, Yasmin harus berkomunikasi dengan model tentang detail dan permintaan untuk diskusikan saat diskusi kelompok. Dia dan Luna tidak berada dalam adegan yang sama dan tidak punya waktu untuk menggambar sketsa lainnya. Setelah pembawa acara pergi, lobi hotel tiba-tiba menjadi ramai. Para perancang sedang membicarakan tema konsep desain ini. Yasmin diliputi kecemasan, tapi dia hanya bisa mengikuti Joanna ke kamarnya, mengeluarkan buku catatan dan penggaris lunak yang dibawanya. "Nona Joanna, aku akan mengukur badanmu." Joanna tidak terburu-buru. Sebelum kamera masuk, dia bersandar di pintu dan menatap Yasmin. "Apa tadi malam Luna pergi menemui Jason? Katakan yang sebenarnya, dan aku akan memberimu 200 juta. 200 juta adalah gaji setahun untuk asisten kecil seperti ini." Yasmin yang sedang memegang penggaris tertegun sejenak lalu menatapnya dengan datar. "Tidak, Pak Jason bukan tipe bos kami." Benar-benar mengira Jason adalah tipe semua orang. Joanna tidak mempercayainya sama sekali, pandangannya menjadi dingin. Di sini tidak ada orang lain, jadi dia tidak perlu pura-pura, dia berkata dengan sinis. "Apa 200 juta tidak cukup? Kalau begitu 1 miliar. Setelah jeda dia menambahkan, "Kalau kamu tidak mengatakannya padaku,
Aku juga memiliki cara lain untuk mengetahuinya, tapi aku tidak bisa menjamin apa ini akan mempengaruhimu atau tidak. Jason melindunginya, jadi mempersulit seorang asisten adalah hal yang mudah baginya. Yasmin merasa jijik dan jengkel di dalam hatinya. Nona Joanna, ini bukan masalah uang, tapi ini adalah hal yang tidak masuk akal. Kamu ingin aku bicara apa? Kamu berani mengatakan itu tidak masuk akal. Kalau hari ini kamu mematuhiku, walaupun Luna sudah tidak menginginkanmu, aku bisa meminta Jason untuk mengatur studio pakaian yang lebih baik untukmu. Kamu tidak ingin menjadi asisten selamanya, kan? Joanna tampak menghina. Yasmin mengangkat alisnya. Memangnya kenapa kalau menjadi asisten? Bukankah bisa mendapatkan 1 miliar dengan mudah? Dia lebih suka tidak berhubungan dengannya, tapi selalu ada saja orang yang ingin mendekati Luna melewatinya, dan tawarannya adalah 1 miliar. Hal ini menampar wajah Joanna. Joanna mengangkat tangannya dan mendorongnya menjauh. Siapa yang kamu hina? Yasmin terdorong 2 langkah dengan keras, namun berhasil menstabilkan dirinya. Dia menatap Joanna dengan marah, tapi tetap menahan diri demi berlian itu. Saat dia hendak pergi untuk mengukurnya, dia melihat Joanna segera mundur 2 langkah dengan tatapan jijik. Apa kamu sudah mencuci tanganmu? Selain itu, apa penggarismu ini bersih? Beli yang baru untukku. Pakai punyamu. Aku takut kena penyakit kulit. Yasmin sangat ingin memotong kedua telinga Joanna lalu menginjaknya dengan keras. Dia ini hanya selegram, bukan model sungguhan. Kalau bukan karena dia begitu sial dalam pertandingan ini dan menjadi satu tim dengannya, dia bahkan malas meliriknya, apalagi merancang pakaian untuknya. Tidak memiliki takdir menjadi orang kaya, tapi masih bisa berpura-pura. Ini villa, di mana aku bisa membeli penggaris? Kalau tidak, aku akan langsung bicara dengan tim produksi. Kalau kamu tidak mau berpartisipasi dalam tema hari ini, kamu bisa berpartisipasi saat penggaris baru tiba, oke? Yasmin berkata dengan wajah dingin, nada suaranya tidak lagi sopan. Joanna langsung melambaikan tangannya. Aku akan mengadukanmu pada Luna karena sikap buruk dan tidak profesional. Percaya tidak, aku bisa menyingkirkanmu dari sisinya. Jason pasti bisa memberinya kekuatan ini. Yasmin tahu hal ini. Dia menghela nafas dalam-diam dan berkata dengan ramah, tentu saja Anda bisa melakukannya. Tapi sebelum itu, apa kamu bisa bekerja sama? Selain kamera siaran langsung, di dalam ruangan ini juga ada kamera. Dia menunjuk ke arah kamera di belakang Joanna. Seluruh tubuh Joanna langsung merinding. Yasmin berkata, tapi saat masuk tadi, aku sudah menutupinya. Dia tidak ingin sesuatu terjadi pada Joanna sekarang. Jika itu terjadi, Jason akan melindungi Joanna, dan satu-satunya orang yang tidak beruntung adalah para pekerja seperti mereka. Selesai bicara, Yasmin mengabaikan ekspresi Joanna yang sangat buruk karena tidak sempat mengubah ekspresi dan segera pergi ke kamar mandi. Saat keluar lagi, dia membawa penggaris yang sudah dicuci bersih dan bertanya lagi, Nona Joanna, apa sudah bisa dimulai? Joanna kesal. Pergi, buatkan kopi untukku dulu. Aku mengantuk, tidak memiliki energi. Yasmin tersenyum. Dia pergi melakukannya tanpa mengeluh dan melakukannya dengan sangat terampil, seolah-olah sudah sering melakukannya. Mata Joanna membeku, tapi dia segera menunjukkan senyuman menghina. Ternyata kamu benar-benar pandai menyajikan minuman. Kamu ini sudah bekerja bertahun-tahun menjadi pelayan, kan?
Saat berada di keluarga Gunawan, Yasmin mempelajari banyak hal demi membuat Jason senang.